Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Setianingrum dengan NIM 2103096108 dari kelas PGMI 3C. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode penelitian kualitatif. Video ini yang bertema metode penelitian kualitatif berdasarkan pendidikan Islam. Denzim dan Lincoln mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah yang dimaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif tersebut juga bersifat multimetode. Dalam fokusnya menggunakan pendekatan secara naturalistik interpretatif kepada subjek yang akan diteliti. Sedangkan menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif itu berusaha menelaah secara interpretatif kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, penelitian kualitatif itu juga bersifat holistik, berujung pada pemahaman yang menghasilkan sebuah tema dan pernyataan dalam bentuknya yang asli. Penelitian kualitatif juga menjelaskan tentang cara pandang orang dalam setting tertentu, mengungkapkan berbagai penafsiran dan instrumensi yang tidak baku, juga menganalisis dalam bentuk kata. Nah, dari pengertian dari ahli-ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan sebuah data dengan menggunakan objek yang alamiah atau yang cara mengkajinya itu sesuai dengan data yang kita dapatkan di lapangan. Hubungan postpositifik dengan metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk konduksi yang alamiah sesuai dengan sebuah penelitian yang ingin memahami objek yang menekankan pada makna. Nah, pengertian dari postpositifik sendiri yaitu aliran filsafat untuk membangun kerangka berpikir manusia agar kita itu memiliki keterbukaan dalam mengisi ruang dialog antara dialog satu dengan dialog yang lainnya. Karena kita sebagai manusia itu mempunyai potensi pemahaman yang kompleks. Penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam itu tidak berbeda dengan penelitian kualitatif pada umumnya. Ada sedikit yang membedakan antara penelitian pendidikan Islam dengan penelitian pada umumnya, yaitu hanya terletak pada objek atau sumber kajiannya. Metode-metode penelitian dalam kajian-kajian Islam itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada metode bayani atau suatu metode penelitian yang menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu metode burhani, yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara runtut dan sistematis. Yang ketiga ada metode tajribi. Metode tajribi itu yaitu
Suatu metode penelitian selain memerankan kemampuan berpikir logis itu juga dilanjutkan dengan tindakan-tindakan seperti tindakan eksperimen, observasi, dan bentuk-bentuk metode yang dikenal dengan metodologi ilmiah. Yang keempat ada metode irfani, yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan al-taqarrub ila Allah atau ittisal bi Allahi dengan melakukan langkah-langkah tertentu mulai dari isti'dad, tazkiyah al-nafas. Tekniknya dengan menggunakan riyadhah, yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan-amalan yang terus-menerus baik secara individu maupun kelompok dengan mengikuti mursyid. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian dalam pendidikan Islam itu dikelompokkan menurut bidang, tujuan, pendekatan, tingkat ekspansi dan analisis dan juga jenis data. Dalam kriteria penelitian pendidikan Islam itu juga tidak jauh beda dari kriteria pada umumnya. Kriteria penelitian pendidikan Islam yang pertama itu ada masalah dan tujuan. Masalah dan tujuan itu harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Yang kedua, ada masalah dan tujuan. Penelitian harus digambarkan secara jelas agar tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan bersifat kritis dan analisis. Yang keempat, ada masalah penelitian yang diajukan secara konsisten, penggunaan istilah dalam penelitian. Yang ketujuh ada koherensi, yaitu terdapat keterkaitan antara bagian dalam penelitian. Yang kedelapan ada memuat konsep dan teori yang sebagian besar diambil dari penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti pada teori-teori yang akan dikembangkan oleh ulama. Selanjutnya itu menggunakan istilah dengan tepat. Selanjutnya terdapat teknik dan prosedur dalam penelitian yang harus dijelaskan secara rinci. Yang selanjutnya itu juga ada objektivitas penelitian harus tetap dijaga untuk menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang telah diambil pada saat penelitian di lapangan. Yang selanjutnya juga ada harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, jujur, dan teliti. Selanjutnya juga harus memperhatikan kekurangan selama penelitian yang harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Selanjutnya yaitu harus melakukan validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Selanjutnya harus dapat diulang oleh peneliti lain sehingga dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Dan yang terakhir harus memiliki akuransi yang tinggi atau dapat diterima. Terus selanjutnya yaitu kesimpulan, harus ada kesimpulan yang diambil harus berdasarkan pada hal-hal yang terkait dalam penelitian tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.